Perkenalkan, nama saya Gusti Miradina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat elektromedik berdasarkan klasifikasi ICS. Contoh alat elektromedik berdasarkan klasifikasi ICS yang akan saya bahas: pertama, sentrifuge; kedua, hemodialisa; yang ketiga, pacemaker. Yang pertama, sentrifuge. Pengertian sentrifuge. Sentrifuge adalah alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Fungsi sentrifuge yang pertama, memisahkan sel padat dan partikel cair pada suatu larutan. Yang kedua, memisahkan serum dan plasma darah saat pemeriksaan kimia darah. Yang ketiga, menyiapkan sampel untuk pemeriksaan hematokrit. Yang keempat, menyiapkan sampel untuk pemeriksaan mikroskopis urin. Prinsip kerja sentrifuge. Sentrifuge menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Gaya tersebut membuat partikel yang memiliki massa lebih besar bergerak ke bagian bawah. Bagian-bagian dari sentrifuge: yang pertama ada motor. Motor berfungsi untuk menggerakkan rotor agar bisa berputar. Yang kedua ada rotor, tempat tabung sampel yang akan diputar. Yang ketiga, kontrol atau panel kontrol, tombol on atau off, dan juga pengaturan kecepatan dan waktu. Selanjutnya, lid atau penutup, yaitu bagian atas dari sentrifuge yang berguna untuk penutup. Yang terakhir, body, berfungsi untuk melindungi bagian dalam alat sentrifuge. Blok diagram dari sentrifuge yang pertama yaitu dari tegangan PLN masuk ke blok power supply. Selanjutnya kita menyeting kecepatan dan waktu. Setelah itu, kontrol sirkuit akan mengolah settingan tersebut agar motor berputar sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu safety circuit, yaitu untuk pengamanan pada pesawat sentrifuge. Selanjutnya, motor dan tempat sampel atau rotor akan berputar sesuai dengan settingan sebelumnya. Setelah itu, timer habis, maka motor akan perlahan melambat dan berhenti berputar. Selanjutnya, hemodialisa. Pengertian dari hemodialisa. Hemodialisa atau hemodialisis merupakan terapi dan alat cuci darah di luar tubuh. Terapi ini umumnya dilakukan oleh pengidap masalah ginjal yang ginjalnya sudah tak berfungsi dengan optimal. Fungsi dari hemodialisa: yang pertama, menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi. Yang kedua, menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan sebagai urin saat ginjal sehat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. Yang keempat, menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu program pengobatan yang lain. Prinsip kerja dari alat hemodialisa yaitu aliran darah yang penuh dengan toksin dan timah nitrogen dialihkan dari tubuh pasien ke dialiser tempat darah tersebut dibersihkan, dan kemudian dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Bagian-bagian hemodialisa: yang pertama yaitu arterial venous blood line, terdiri dari arterial blood line, yaitu tubing dari tubing akses vaskular dari tubuh pasien menuju ke dialiser. Yang kedua, venous blood line, yaitu tubing dari dialiser dengan tubing akses vaskular menuju ke tubuh pasien. Selanjutnya, dialiser memiliki 4 lubang, 2 ujung untuk keluar masuk darah, 2 samping untuk keluar masuk dialiser. Yang ketiga, air water treatment, berfungsi untuk mencampur dialsat peka atau diasol. Yang keempat, larutan dialisat,
larutan yang mengandung elektrolit dalam komposisi tertentu. Yang terakhir, mesin hemodialisis berfungsi seperti cara kerja blood pump. Blok diagram hemodialisa. Dari pertama, darah diambil dari arteri pasien dan dicampur dengan antikoagulan. Pada diasilat pil, itu adalah tempat penyimpanan diasilat. Yang ketiga, dialiser berfungsi untuk menyaring darah. Keempat, dialisat heater, yaitu dialisat disimpan pada suhu yang tepat. Yang kelima, ada check valve, yaitu mengontrol aliran dialisat ke dialisat pail. Yang keenam, ada dialisat recirculating loop, yaitu putaran yang bekerja untuk mengeringkan dan mengubah kembali dialisat yang segar. Yang ketujuh, dialisat holding tank, tangki penampung dialisat yang sudah dibersihkan dan baru. Yang terakhir, flow meter, mengatur aliran dialisat segar dari dialisat holding tank ke dialisat pail. Yang ketiga, pacemaker. Pengertian pacemaker. Pacemaker atau alat pacu jantung merupakan alat yang berukuran kecil yang dipasang di dada atau perut untuk membantu mengatur ritme jantung yang tidak normal. Fungsi dari pacemaker yang pertama, untuk membantu dalam mengendalikan denyut jantung. Yang kedua, dapat mengatasi aritmia, yakni kondisi denyut jantung yang tidak teratur. Yang ketiga, membantu jantung berdetak dengan teratur dan tidak terlalu lambat. Prinsip kerja dari pacemaker dengan mendengar pada sinyal-sinyal elektrik alami dari jantung. Ketika jantung berhenti berdenyut atau berdenyut terlalu perlahan, pacemaker mengambil alih pembangkitan sinyal-sinyal elektrik untuk jantung. Selanjutnya, bagian-bagian pacemaker. Yang pertama yaitu ada leads. Di dalam leads ada komponen lainnya yaitu elektroda dan pengait. Fungsi umum dari leads ini yaitu sensor yang mengirim informasi dan yang menstimulasi timbal balik dari informasi yang dikirimkan dari pulsa generator ke dinding jantung. Bentuk dari leads ini yaitu berupa kabel. Yang kedua ada pulsa generator. Pulsa generator adalah gabungan dari peti pacemaker, komputer atau prosesor, dan juga baterai. Fungsi umum dari pulsa generator ini yaitu bekerja untuk memproses informasi dan memberikan timbal balik atas informasi yang didapat dari jantung. Selanjutnya, blok diagram dari pacemaker. Yang pertama yaitu timing circuit, adalah rangkaian pengaturan waktu dasar dari generator pulsa. Yang kedua, pulse width circuit, keluaran dari rangkaian waktu atau output dari pulse width circuit dimasukkan ke sirkuit pembatas kecepatan atau pace limiting circuit. Yang ketiga yaitu pace limiting circuit untuk membatasi kecepatan. Yang keempat, heart stimulator circuit, yaitu menyediakan pulse input yang tepat untuk menstimulasi jantung. Yang kelima, ada refractory circuit, menyediakan periode waktu setelah pulsa keluaran atau gelombang R. Selanjutnya, airwave sensing circuit, yaitu untuk mendeteksi atau merasakan gelombang R yang spontan dan untuk mengatur ulang osilator ketika pulse tidak diperlukan. Selanjutnya, reversion circuit atau return circuit memungkinkan penguat untuk mendeteksi gelombang R spontan. Selanjutnya, voltage monitor dan controller, sesuai dengan namanya, yaitu berfungsi untuk memonitor tegangan baterai. Selanjutnya, ada energy compensation atau pulse duration controller circuit, yaitu jika voltase baterai diturunkan sirkuit kompensasi energi
meningkatkan durasi pulse sehingga pulse yang dikirimkan ke pasien tidak terpengaruh oleh hilangnya daya dari baterai. Yang terakhir yaitu rate slowdown circuit adalah sirkuit khusus yang memperlambat denyut jantung selama kondisi tertentu, seperti penipisan sel. Sekian presentasi dari alat elektromedik berdasarkan klasifikasi ICS. Saya ucapkan terima kasih.